Perkenalkan, nama saya Felicia Puja Indriani, kelas 3 CAN, jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Negara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pegawai negeri sipil. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan manajemen PNS? Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesional atau penyelenggaraan tugas. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen PNS terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan atau disebut juga dengan formasi PNS. Yang kedua, pengadaan PNS. Yang ketiga, pengembangan PNS atau disebut juga dengan diklat PNS. Yang keempat, penilaian atau disebut juga dengan DP3 dan pengujian kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan, disebut juga dengan kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya setia. Yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan, atau juga disebut pemberhentian pensiun. Jadi, bagi kalian yang sudah mendaftarkan diri menjadi PNS, kalian pasti sudah tahu di mana kalian akan ditempatkan dan mengenai golongan atau ruang. Baik, di penjelasan selanjutnya, pengangkatan CPNS pada prinsipnya tidak boleh melebihi usia 35 tahun. Pengangkatan CPNS dapat dilakukan bagi yang berusia melebihi usia 35 tahun dengan ketentuan. Yang pertama, telah mengabdi kepada instansi pemerintah. Yang kedua, masih melaksanakan tugas pada instansi tersebut. Yang ketiga, pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan khusus. Adapun menurut golongan ruang, CPNS menggunakan ijazah atau tingkat pendidikan. Yang pertama, SD, strip setingkat, golongan ruangnya 1A. Yang kedua, SLTP, strip setingkat, golongan ruangnya 1C. Yang ketiga, SLTA, strip D, strip 1, golongan ruangnya 2A. Yang keempat, SGPLB, strip D2, golongan ruangnya 2B. Yang kelima, SM strip AK strip D3, golongan ruangnya 2C. Yang keenam, S1 strip D4, golongan ruangnya 3A. Yang ketujuh, dokter APTK S2 atau ijazah lain yang setara, golongan ruangnya 3B. Yang kedelapan, S3 atau doktor, golongan ruangnya 3C. CPNS juga memiliki masa penilaian. Masa penilaian dalam jangka 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember. Masa penilaian ini juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, prestasi kerja. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, ketaatan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, prakarsa. Yang kedelapan, kepemimpinan. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.